Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi Bapak-bapak dan ibu-ibu pelaku usaha UMKM. Dan terima kasih saya ucapkan telah eh, meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara sosialisasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Dalam kesempatan ini, izinkan saya ingin sharing, berbagi informasi mengenai sertifikasi halal yang saat ini tengah digencarkan oleh pemerintah. Apa aja sih dasar-dasar undang-undang dalam sertifikasi halal ini? Baik, kita uraikan satu persatu. Dasar hukum sertifikasi halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 garis miring 2014, Pasal 4. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 garis miring 2024, Pasal 98 yang berbunyi kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Lalu kenapa Bapak Ibu harus repot-repot mengurus sertifikat halal? Sebetulnya lebih repot lagi bila harus menjelaskan kepada konsumen, ke semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk Bapak Ibu itu halal. Dan belum tentu pelanggan yakin karena itu klaim sepihak dari kita atau dari Bapak Ibu. Tentunya perlu didukung dengan dokumen sertifikat halal. Oke, sedikit informasi. Maaf. Nah, baik, pelaku usaha harus care tentang pasar global ya. Tentu di Indonesia ini kita harus mengetahui juga populasi penduduk Muslim di Indonesia itu 229,6 juta jiwa, mayoritas penduduk kita Muslim, 87,2% dari total penduduk Indonesia. Itu potensi market atau calon pelanggan untuk produk Anda. Lalu apakah produk Anda sudah memiliki identitas halal? Karena tadi kita sudah melihat kewajiban yang telah tertuang dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Wajib konsumsi produk halal. Apa yang dimaksud dengan identitas halal? Seperti kita sebagai eh, personal tentu mempunyai identitas masing-masing. Itu identitas umum seperti ijazah atau dari mulai kita lahir lah. Itu ada akte lahir, identitas asal-usul. Lalu kita sekolah, identitas pendidikan ijazah. Setelah kita lulus, kita mendapatkan identitas kependudukan KTP. Lalu kalau kita ke luar negeri, kita harus mempunyai paspor. Kita sudah menikah, kita mempunyai akte nikah, mengemudi, punya SIM, A, B, C, membeli kendaraan, kita mempunyai surat BPKB, beli tanah, kita mempunyai sertifikat tanah. Nah, seperti itulah gambaran umum identitas kita. Lalu identitas halal,
Bagaimana? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Identitas halal itu adalah sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang sebelumnya itu adalah di Kementerian Agama. Jadi yang mengeluarkan adalah sekarang BPJPH tentu dengan saran dari Komite Fatwa dari MUI. Nah, jika pelanggan kita bisa melihat atau kita bisa menunjukkan sertifikat sertifikat halal ini, insya Allah pelanggan pasti langsung yakin, langsung nyaman, dan langsung senang. Dan bagi pengusaha, kepercayaan adalah hal utama dan mahal. Karena itulah sumber sumber penghasilan berkelanjutan. Nah, lalu bagaimana cara mengurus sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil? Mari kita lihat. Syaratnya sangat mudah, Bapak Ibu. Satu, KTP pelaku usaha atau KTP pelaku UMKM. Dua, jenis produk itu tidak lebih dari 10 varian. Tiga, sudah mempunyai merek produk. Jadi jika Bapak Ibu belum punya, berikan nama produknya, nanti itu yang akan tercantum di sertifikat halal. Foto produk yang jelas. Nomor 5, foto tempat produksi atau tempat usaha Bapak Ibu. Nomor 6, membuat nomor induk berusaha yang berisi nanti KBLI usaha Bapak Ibu. Yang ketujuh, UMK itu omsetnya di bawah 15 miliar per tahun. Hanya itu Bapak Ibu. Jadi cukup mudah. KTP, jenis produknya 10 varian, merek produk, foto produk, tempat produksi. Bapak Ibu nanti akan membuat NIB, omset di bawah 15. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Berapa sih biaya mengurus sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil? Saat ini kita telah difasilitasi oleh pemerintah melalui BPJPH, itu gratis 100%. Kalau Bapak Ibu bayar sendiri, itu 230 untuk UMK, 230.000 untuk UMK. Dan apa saja jenis produk yang dapat difasilitasi sertifikat halal gratis? Nah, ini Bapak Ibu. Untuk makanan, produk makanan, ada 13 jenis produk makanan. Ada olahan buah sayur, permen coklat, tepung sereal, roti, bakery, ikan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam rempah, saus kecap, makanan ringan siap santap, kedai makanan, kedai minuman, susu dan analognya, lemak, minyak, dan emulsi minyak, es untuk dimakan. Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, dari gambar ini, mana produk Bapak Ibu yang masuk dalam program sertifikasi halal gratis. Di sini ada apa ini? Manisan, acar buah, asinan, nah, ada tempe, ada otak-otak, ada bakso ikan, tekwan, kerupuk, jenis-jenis kerupuk, lalu bakery, oke, cake and bakery. Nah, ini tempe tahu juga bisa Bapak Ibu. Telur, nah ini telur sudah diproses menjadi telur asin, lalu saus, kue basah. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat nanti dan dikonsultasikan dengan pendamping. Dan ada lagi nih produk minuman. Ada 6 jenis produk minuman yang bisa self declare. Apa itu self declare tadi? Itu eh, pernyataan dari pelaku usaha itu sendiri. Nah, ini 6 jenis produk minuman. Konsentrat buah sayuran, aneka minuman ringan non-soda, kopi teh dan sari kacang, susu dan campuran susu, minuman tradisional dan jamu, produk jus, buah dan sayuran. Nah, Ibu bisa lihat di gambar berikut ini. Ada
es krim, minuman teh, sirup, yogurt, kopi, squash, minuman coklat. Wah, segar sekali. Dan ada jenis warung makan juga nih, 13 jenis chef declare. Di mana nih usaha Bapak Ibu ada yang masuk di sini warung makan khas Sunda, warung soto ayam, warung mie, warung makan gudeg, pecel lele, ayam, sate ayam, kambing. Sekarang bisa masuk. Yang penting semua bahan-bahan bakunya sudah bersertifikat halal. Nasi goreng, warung makan khas Timur Tengah, nasi uduk, angkringan gerobak, warmindo. Nah, ini warteg nih yang sering banyak dan warung Padang ini udah bisa nih Bu, saya declare. Oke, kita lanjut. Nah, ini foto produknya. Nah, berapa lama sih pengurusan sertifikat halal itu sampai terbit? Oke, pengurusan sertifikat halal sampai terbit itu 7 sampai 14 hari kerja. Dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui website si halal dari BPJPH. Lalu apa risiko bila produk atau usaha Anda tidak memiliki sertifikat halal? Bila ada pelanggan atau kompetitor usaha Anda tidak bersertifikat halal, apakah akibatnya bagi usaha Anda? P3H EWI siap mendampingi proses sertifikat halal produk Anda secara gratis. Nah, ini akibatnya adalah usaha Anda akan ditutup. Sama Anda diberi peringatan kalau Anda tidak mengajukan sertifikat halal, tentu usaha Anda akan berakibat ditutup, Bapak Ibu. Dan kewajibannya adalah sampai bulan Oktober 2026 ya. Oke, mari Bapak Ibu mengajukan proses sertifikasi halal ini secara gratis dengan didampingi oleh P3H dari kami, Edukasi Wakaf Indonesia, siap mendampingi Bapak Ibu untuk mengajukan sertifikasi halal. Baik, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas kekurangan ucapan yang saya berikan di presentasi kali ini. Semoga Bapak Ibu selalu sukses dalam usahanya dan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.